Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman. Hari ini saya mau terangkan tentang teaser yang saya sudah tampilkan sebelumnya, yaitu giving information to the brain, memberikan informasi ke otak atau memberikan stimulus atau rangsangan ke otak. Ya, kalau yang stroke tentunya agar terjadi plastisitas. Tapi secara umum, apapun yang kita kerjakan sebenarnya memberikan informasi ke otak. Pada video ini saya terangkan tentang manual terapi ya. Bagaimana manual terapi memberikan informasi ke otak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua stimulus itu artinya apapun yang kita bisa dapatkan dari panca indera kita sebenarnya memberikan informasi ke otak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita cium dan kita raba dan sebagainya, keseimbangan, terus juga sensasi dalam, proprioseptif di sendi, itu memberikan informasi ke otak. Jadi hati-hati memberikan informasi itu karena bisa jadi responnya salah. Apa yang kita inginkan tidak dapat, malah jadi responnya salah. Nah, balik ke tadi manual terapi. Apa sih manual terapi itu? Untuk fisioterapis pasti sudah biasa, sudah tahu apa itu manual terapi. Tapi saya ingin terangkan untuk awam juga. Pertama, apa itu manual terapi? Menurut International Federation of Orthopedic Manual Physical Therapy, manual terapi itu adalah area spesialis dari fisioterapi. Jadi memang tidak semua fisioterapis kompeten atau ya memang kuliah di kampus, tapi ada yang lebih mendalami lagi. Maka kalau misalnya seorang fisioterapis mendalami manual terapi, itu nilai yang sangat plus sekali. Oke, jadi pertama itu ada area spesialis dari seorang fisioterapis. Lalu untuk apa? Yaitu untuk menangani kasus neuromuskuloskeletal, kasus neurosaraf muskuloskeletal, itu artinya tulang, otot, dan sendi ya. Untuk menangani itu based on clinical reasoning, berdasarkan clinical reasoning, ada alasan klinis kenapa dilakukan ya. Itu melakukan ini karena ada penelitiannya, kenapa dilakukan seperti ini karena ada alasan klinisnya, baik anatomisnya, respon pasien dan sebagainya. Nah, dalam bentuk apa sih? Yaitu dalam bentuk yang secara umum adalah hand on ya. Jadi kalau manual terapi itu pasti fisioterapisnya tuh hand on atau menyentuh pasiennya. Nah, di situ maka kita bilang manual terapi ya. Subnya banyak sekali ya, termasuk juga therapeutic exercises atau terapi latihan yang sifatnya hand on bisa dikategorikan sebagai manual terapi. Oke, itu secara umumnya. Jadi kalau misalnya pasien atau klien atau keluarga suka nanya ke saya sih sering juga, punya alat apa aja gitu kan, ada pemanasnya nggak, ada ininya ABC, bahkan sampai hafal, ada US-nya nggak, ada lasernya nggak. Oh, saya jawab seadanya, tapi prinsipnya kalau saya pribadi sesuai dengan core-nya fisio itu, core-nya itu adalah manual terapi dan juga terapi latihan, maka saya akan lebih banyak memberikan manual terapi dan terapi latihan karena itu memang intinya. Adapun alat-alatnya iya kami pakai, tapi biasanya porsinya lebih sedikit. Dalam satu sesi fisioterapi dengan saya mungkin perbandingannya 1:3 mungkin ya secara umum untuk melakukan dengan elektroterapi kayak apalah yang Bapak Ibu tahu, ultrasound, pemanas dan sebagainya. Tapi sisanya saya selalu banyaknya untuk di hand on. Nah, lalu bagaimana memberikan informasi ke otak dengan cara manual terapi? Itu secara prinsip sebenarnya cuma dibagi dua aja. Apakah itu pasif atau aktif, statis atau dinamis? Nah, itu adalah kombinasi dari keduanya. Nah, apa yang maksud dengan pasif? Pasif di sini bermakna tidak ada kerja otot atau tidak ada kontraksi otot. Ya, dan kebalikannya, kalau aktif berarti ada kontraksi otot. Oke, itu dulu ya. Ini juga buat mungkin di sini ada fisioterapis atau mahasiswa fisioterapi yang mau tahu bagaimana secara klasifikasinya. Pertama adalah pasif,
lalu aktif. Pasif berarti tidak ada kontraksi otot, aktif berarti ada kontraksi otot. Nah, kombinasinya adalah statis dan dinamis. Apa itu statis? Yaitu tidak ada perubahan gerak sendi. Kebalikannya, dinamis ada perubahan gerak sendi. Nah, dalam manual terapi itu digabungkan. Yang pertama yaitu pasif statis. Apa itu? Berarti sebuah intervensi manual terapi yang tidak ada kontraksi ototnya dan juga tidak ada perubahan gerak sendi. Contohnya apa ya? Masas misalnya, ya, atau rubbing, usapan, ya, mau di gerakan apapun itu, ya, tekan, usap dan sebagainya, itu memberikan informasi juga ke otak, ya. Tapi sifatnya pasif dan statis, tidak ada kontraksi otot dan tidak ada pergerakan sendi. Oke, berarti ada yang lain lagi? Ya, ada. Yang kedua adalah pasif dan dinamis. Pasif tidak ada kontraksi otot, tapi dinamis, yaitu ada perubahan gerak sendi. Contohnya apa? Latihan gerak pasif atau passive range of motion exercises. Ya, kita keluarga atau fisioterapis yang gerakin pasiennya tekak tekuk, itu kan pasiennya diem aja, kadang-kadang tidur. Ini bisa dipakai gitu kan, misalnya pada pasien di ICU misalnya yang tidak sadar, itu harus dikerjakan kan. Yang tadi pasif statis juga bisa kan, ya, itu bisa dikerjakan. Ada plusnya, yaitu ada perubahan gerak sendi. Sudah ada informasi nih, tidak dibandingkan yang cuma usap aja atau tekan-tekan aja, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu apa? Berarti mulai yang aktif nih, aktif tapi statis. Nah, aktif berarti ada kontraksi otot, statis tidak merubah gerak sendinya, tidak berubah. Kayak gimana itu? Yaitu gerakan isometrik. Isometrik itu apa sih? Tahan di sini, diam. Ini saya misalnya mengangkat sesuatu, ya, tahan, stay di sini. Ini kontraksi otot saya, tapi tidak ada perubahan gerak sendi. Sudah mulai naik lagi, ada kontraksi ototnya. Oke. Dan yang terakhir adalah aktif dan dinamis. Aktif berarti ada kontraksi ototnya, dinamis berarti ada perubahan gerak sendinya. Dibagi dua, yaitu apakah konsentrik atau eksentrik. Konsentrik itu apa lagi? Konsentrik itu adalah gerakan di mana otot berkontraksi sehingga terjadi pemendekan otot. Ya, pendek misalnya. Otot saya ini terusnya memendek, dia membesar, ya. Ditahan dari sini, ya, dia memendek, berarti dia punya kontraksi otot dan juga perubahan. Bedakan sama yang tadi, yang aktif statis. Kalau saya bilang tahan di sini, diam gitu kan, atau saya diam saja, tidak ototnya kontraksi tapi tidak bertambah lingkup gerak sendinya, itu kita bilang aktif statis. Tapi kalau dari bawah, tahan, ikut terus, aktif dinamis. Nah, aktif dinamis ada dua tadi, yang pertama konsentrik, yang kedua nama eksentrik. Apa itu? Yaitu adanya kontraksi otot dan juga adanya perubahan gerak sendi, tapi bukan memendek, kebalikannya memanjang. Nah, memanjang, oke, ya, memanjang. Nah, kita bilang eksentrik. Ya. Dari kombinasi pasif statis, pasif dinamis, aktif statis, aktif dinamis, yang mana sih yang paling memberikan informasi ke otak? Oke, tentunya yang aktif dan dinamis. Semakin aktif dalam arti kata ada kontraksi otot,
dan dinamis, semakin terjadi perubahan gerak sendi, maka semakin memberikan informasi ke otak. Nah, ini jadi buat pertimbangan nih buat para fisioterapis dan juga informasi untuk para klien, pasien dan juga keluarga, terutama pasien. Jangan berharap atau berpikir ya sudah saya diam aja nanti kerjanya sambil tidur gitu kan. No, itu kurang informasinya ke otak. Kita harus aktif. Dari mulai vision kita lihat ini lagi apa, dan juga ikut serta gitu loh. Jangan cuma diem aja atau gerak juga pikiran kemana-mana. Itu kurang memberikan informasi ke otak. Konsentrasinya kurang. Oke. Terus apa sih gunanya? Saya akan note yang 2 terakhir, yaitu aktif statis dan aktif dinamis. Saya ambil contoh ya. Misal saya ambil gelas ini ya, dari bawah lihat otot saya ini, lalu saya ke arah mulut, terjadi pemendekan otot, aktif dinamis, lalu saya tahan di sini, aktif statis ya. Berarti butuh kan, kalau dia nggak tahan dia nggak bisa gitu kan. Kita butuh latihan konsentrik untuk aktif statis. Lalu pelan-pelan saya taruh gelasnya, tetap di otot yang sama, dia aktif dinamis tapi eksentrik. Kebayang? Oke, yang pertama dia memendek, aktif dinamis, konsentrik, ototnya memendek, statis, diam di sini, isometrik, ototnya tetap di situ, harus ditahan, lalu pelan-pelan eksentrik. Oke. Terutama untuk yang eksentrik itu yang paling memberikan informasi ke otak karena lebih sulit. Nggak percaya? Ya. Jadi tubuh kita itu banyak sekali melakukan gerakan eksentrik, ya, dan seringkali terjadi kegagalan. Saya ambil contoh. Nih, siapa yang punya bola terapi atau apa? Semua latihannya pasti suruh genggam. Paham kan genggam? Berarti dia suruh apa? Konsentrik, memendek ototnya. Berapa banyak yang nggak bisa membuka tangan? Ya, karena di dalam gerakan membuka itu bukan gerakan tangan ini membuka, tapi karena gerakan otot di dalam sini yang melakukan gerakan eksentrik, gerakan otot memanjang. Kalau semuanya latihannya adalah squeeze, remes, pegang gitu kan, lama-lama dia malah nggak bisa membuka karena over konsentrik, terangsang terus. Nah, kita harus fisioterapis juga para keluarga harus cerdas nih. Ini latihannya sesuai nggak? Fungsional nggak? Ya, contoh kayak tadi minum. Kalau kita nggak bisa memanjang nih otot nih eksentrik, maka kita nggak bisa naruh gelas. Contoh lain, naik tangga, turun tangga, atau saat turun tangga deh. Saat kita ke bawah, maka otot-otot hamstring yang di belakang itu dia akan eksentrik pelan-pelan. Kalau nggak bisa. Atau kenapa semua bilang nggak bisa angkat kaki, ya? Karena salah satunya belakangnya over konsentrik, memendek mulut. Dan juga saat kita ke arah depan, kan kita melangkah nih, terus pelan-pelan ke bawah. Ini kita angkat kaki ya, ini depannya. Lalu kita menapak, kan tumit dulu ya, menempel ya ke bawah itu. Ini ada kerja otot yang di depan. Kalau teman-teman fisio tahu, ini namanya tibias anterior. Dan itu memanjang eksentrik, bukan memendek. Bukan memendeknya di belakang atau gastrocnemius, tapi karena otot yang depannya memanjang. Nah, itu harus dilatih. Bagaimana caranya? Ya harus dipahami. Bagaimana manual kontaknya, bagaimana memberikan resistennya, tahanannya ke arah mana. Kalau menurut saya itu mungkin areanya fisio lah ya. Kalaupun kita mau, kita akan diskusi mungkin di offline gitu ya, bagaimana memberikan stimulusnya, karena salah memegang aja bisa salah respon ya, seperti itu. Oke, ini PR saya, teaser tentang memberikan informasi how to give information to the brain
melalui manual terapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan ke komen atau ke WA pribadi saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.